Ya, kita mulai bab 7 analisis sensitivitas simplex dari mata kuliah riset operasi 1. Oke, persoalan yang sama dengan bab-bab sebelumnya, melakukan maksimasi sebuah nilai dan kemudian terdapat constraint sebagaimana berikut. Tentu kita ubah dulu menjadi bentuk kanonik. Ya, setelah itu kita dari bentuk kanonik ini kita buat menjadi bentuk tabel simplex sebagaimana kita sudah biasa melakukannya. Sekarang kita akan melakukan analisis sensitivitas untuk perubahan fungsi tujuan. Oke ya. Sama seperti yang metode grafis, kita akan coba meneliti apakah dirubahnya fungsi tujuan gitu ya. Fungsi tujuannya itu, ini kan fungsi tujuannya 4 ya, 4x1 2x2. Apakah kalau dia diubah solusinya optimal, solusi optimal saat ini akankah tetap optimal gitu ya. Nah, oke, ciri-ciri optimal itu apa? Ciri-ciri optimal itu adalah ketika fungsi tujuan relatif ini ya, C bar 3 itunya simbolnya, ini tetap negatif untuk kasus maksimasi, atau dia nilainya adalah kurang dari sama dengan 0. Kalau dia jadi positif berarti belum optimal. Oke, solusi optimalnya berapa? X1 nya sama dengan 2, X2 nya sama dengan 1, dengan nilai Z nya adalah 10. Nah, kita coba bertanya, angka rumus ini rumus fungsi tujuannya kan 4x1 2x2, itu boleh berubah sejauh apa sehingga solusi optimalnya tetap ini ya. Solusi optimalnya tetap x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 1. Yaitu itu tercapai bila fungsi tujuan relatifnya adalah tetap sekian. Oke, ya harus diingat dulu ini adalah tabel final ya setelah kita melakukan simplex beberapa iterasi. Oke, jadi meneliti sejauh apa C ini ya, C ini boleh berubah di mana solusi saat ini masih optimal, yaitu ciri-cirinya adalah fungsi tujuan relatifnya tetap bernilai ini ya, tetap bernilai kurang dari sama dengan 0. Oke. Oke. Jadi kita coba misalkan yang pertama kita ingin tahu 4 ini boleh berubah sejauh apa. Kita beri simbol saja C1. Kalau dia C1 berarti ini juga berubah ya, dia menjadi C1. Ya, kalau ini C1 maka 4 ini pun berubah karena X1 kan fungsi tujuannya C1, berubah jadi C1 juga. Selanjutnya kita akan coba meneliti, berarti nilai ini harus berapa. Kita bertanya-tanya kan, kalau ini berubah-ubah angkanya, tentu nilai ini akan berubah. Yang tadinya awalnya berapa tadi adalah min 2, nanti kita harus menjaga dia nilainya harus tetap kurang dari sama dengan 0 karena kita ingin solusi ini tetap optimum. Maka yang kita lakukan adalah kita ingin mencari C3 ini sama dengan berapa. Itu ya, C3 tentu sama dengan kita sudah tahu ya, 0 dikurang C1 kali 1, 2 kali min 1, 0 kali 1, atau 0 dikurang C1 kali 1, 2 kali min 1, 0 kali 1. Hasilnya berapa? Maka C3 nya sama dengan min C1 singkat cerita ya, ditambah 2. Oke, kita ingin tadi syaratnya apa, nilai ini harus lebih dari sama dengan 0. Maksudnya harus kurang dari sama dengan 0. Jadi saya ralat ya tadi perkataan saya, kalau ini kasus maksimasi maka dia nilainya harus kurang dari sama dengan 0. Oke. Maka kalau C3, C fungsi tujuan relatif ini harus kurang dari sama dengan 0 dan ini itu sama dengan ini gitu ya, maka kita substitusi saja. Ini berarti harus kurang dari sama dengan 0. Maka kita bisa dapat C1 pindah ruas ya. Nanti kita putar sedikit, nanti C1 lebih dari sama dengan 2. Ini aritmatika yang biasa. Oke. Selanjutnya tadi untuk C1. Maksudnya untuk C3 yang kita teliti ya. Selanjutnya kita pilih yang ini C4 nilainya apa? 0 dikurang C1 kali 0, 2 kali 1, 0 kali min 1.
0 dikurang C1 kali 0, 2 kali 1, 0 kali min 1. Hasilnya berapa? Kita lihat C4 kurang dari 2. Dan C ternyata karena C bar 4 ini nilainya harus kurang dari sama dengan 0 dan ternyata sudah memenuhi. Dan ternyata nilai C bar 4 ini tidak terpengaruh oleh nilai C1. Maka ini C4 tidak terpengaruh oleh perubahan C1. Kan beda ya. C bar 3 ini sama dengan min C1. Artinya C bar 3 ini terpengaruh oleh min C1. Ini terpengaruh oleh ini. Sedangkan ini tidak terpengaruh. Kenapa? Karena lihat ini. Oke, dari pertidaksamaan dari dua ini kita gabungkan, berarti batasnya bagaimana? Jadi agar kondisi tetap optimal dengan solusi kini, yaitu X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 1, yaitu fungsi tujuan relatif harus tetap kurang dari sama dengan 0 untuk kasus maksimasi ya. Maka C1 ini dibatasi oleh apa? Kita lihat dari kesimpulan dari dua perhitungan ini, C1 harus lebih dari sama dengan 2. Oke, awalnya tadi 4 ya. Awalnya 4. Jadi dia boleh 3 tidak? Boleh, asal lebih dari 2. Kalau dia 3, solusinya tetap 21. Kalau dia 4, solusinya 21. Kalau dia 5, solusinya 21, asalkan dia lebih dari 2. Yang tidak boleh adalah melanggar ini, misalnya jadi 0, misalnya C1-nya 0. Pasti nanti solusi optimalnya berubah. Itu ya. Kita sudah dapatkan untuk C1. Sekarang kita coba penasaran nih, yang C2 ini gimana ya? Mohon maaf ini. Nilainya boleh berapapun asal lebih dari 2 gitu ya. Sekarang mungkin ada pertanyaan, boleh tidak kalau kita yang dijadikan ini kan jadi patokan C3 bar dan C4 bar. Boleh tidak kalau C1, C2, C5? Boleh saja. Hanya saja kita lebih baik melihat yang nilainya negatif di sini. Nah, nanti kita akan coba bahas mendalam di lain waktu. Bisa dibandingkan yang lain, namun juga waktu kita terbatas, utamakan yang negatif fungsi tujuan relatifnya. Oke. Kemudian kita sekarang ubah ini jadi C2. Oke, kita ubah bagaimana caranya supaya nilai di bawah ini tetap nilainya harus kurang dari sama dengan 0 untuk kasus maksimasi. Sama seperti di prinsipnya, hanya saja ini C2. Maka C3 ini nilainya bagaimana? 0 dikurang 4 kali 1, C2 kali min 1, 0 kali 1. Hasilnya berapa? C3 sama dengan min 4 ditambah C2. Gitu ya. Min 4 ditambah C2. Karena C3 bar nilainya harus kurang dari sama dengan 0, maka min 4 plus C2 kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapat C2 itu nilainya kurang dari sama dengan 4 pindah ruas ya, aljabar sederhana. Oke, kita sudah mengambil patokan yang fungsi tujuan relatif 3 ini kalau untuk variabel X3. Sekarang fungsi tujuan relatif yang ini X4 ini atau C bar 4 ini 0 dikurang 4 kali 0, C2 kali 1, 0 kali min 1 ya, sama seperti tadi ya. Hasilnya berapa? Oh, ternyata C4 sama dengan min C2. Karena C4 harus kurang dari sama dengan 0 dan min C2 harus kurang, maka min C2 kurang dari sama dengan 0. Maka C2 lebih dari sama dengan 0 ya, pindah ruas sederhana ya. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kita dapat dua kesimpulan nih. Satu sisi C2 ini harus kurang dari 4, tapi C2 harus lebih dari 0. Kalau kita gabungkan bagaimana jadinya? Ya mudah ya jadinya. Maka ya kita coba mencari berarti nilai C2-nya berapa nih? Oke, agar kondisi tetap optimal dengan solusi kini yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, di mana fungsi tujuan relatifnya ini nilai ini harus tetap kurang dari sama dengan 0. Untuk kasus maksimasi itu adalah syarat atau ciri-ciri di mana kondisi ini telah optimum. Maka C2 ini dibatasi oleh apa? Oleh 2 ini nih. Kita gabungkan membatasnya jadi apa? Dia harus lebih dari 0 tapi kurang dari 4. Berarti C2 ada di antara 0 dan 4 gitu ya. Misalnya boleh berapapun asal di antara 0 dan 4. Oke, ini fungsi tujuan relatif. Oke, jadi kita bisa kesimpulannya apa nih? Untuk memaksimumkan Z 4X sama dengan 2 dan constraint tadi, agar kondisinya tetap optimal X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1,
maka fungsi tujuan relatif harus tetap kurang dari sama dengan 0. Maka C1 dan C2 dibatasi oleh C1-nya harus lebih dari 2 dan C2-nya ada di antara 0 dan 4. Ya. Dia C1 ini boleh 4, boleh 3, boleh 5, boleh 6 asal lebih dari 2. Kalau ini bagaimana? Dia ada di antara 0 dan 4, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 2,5 bebas ya. Asalkan di antara 0 dan 4 sehingga X1 tetap fungsi optimumnya tetap X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Silakan coba dilakukan latihan simplex analisis sensitivitas fungsi tujuan variabel basis ya. Mohon maaf. Oke, silakan dilakukan latihannya, nanti kita dapat kita evaluasi berikutnya.